meeting place for this. 9 keajaiban dunia yang hilang dan masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Selamat datang di channel Kisi-Kisi Dunia. Makam Genghis Khan. Makam Genghis Khan merupakan situs pemakaman kuno yang dikelilingi oleh misteri dan intrik. Meski diperdebatkan keberadaannya, para peneliti percaya situs ini berada di dekat perbatasan Mongolia, Tiongkok. Sebuah legenda folklore menyebutkan bahwa setelah kematiannya pada tahun 1227 Masehi, sebuah sungai dialihkan untuk menutupi dan menyembunyikan situs makam Genghis Khan ini. Akan tetapi studi modern menunjukkan bahwa kemungkinan situs ini berada di Gunung Suci yang disukai Genghis Khan, dan memiliki akses terbatas selama pemerintahannya. Menurut legenda di kalangan rakyat Mongolia, tentara kerajaannya membawa jasad Genghis Khan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka membunuh semua orang yang dijumpai dalam perjalanan ke tempat peristirahatan terakhir demi menyembunyikan rutenya. Setelah dikuburkan, sekitar 1000 kuda konon dikerahkan untuk menghapus jejak menuju makam agar tak bisa ditemukan. Genghis Khan lahir di pegunungan Henti pada tahun 1162 sampai tahun 1227 Masehi. Adalah Han Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, yaitu dinasti Jin, Xia Barat, Asia Tengah, dan Persia. Penggantinya akan meluaskan kekuasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Ia merupakan kakek dari Kubilai Khan, pemerintah Tiongkok bagi dinasti Yuan di Tiongkok. Meskipun telah banyak eksplorasi dilakukan di seluruh Mongolia dan sekitarnya, teka-teki kuno ini masih belum terpecahkan karena politik yang sensitif pada daerah tersebut. Namun sejarah telah mencatat keberadaan dan kekuasaan Genghis Khan pada masanya adalah pendiri kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Kuil Solomon, atau Kuil Suci Sulaiman. Di Yerusalem diketahui terdapat kuil besar, yang menurut legenda dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi oleh Raja Solomon. Kuil tersebut sering disebut sebagai kuil pertama, yang memegang peran penting dari budaya dan mitos Yahudi dari zaman kuno hingga kehancurannya 400 tahun kemudian. Arkeologi menemukan bukti beberapa elemen terkait kuil Solomon, seperti sebagian dinding dan beberapa artefak dari situs-situs di sekitar Yerusalem. Namun lokasi tepat dari kuil ini masih belum ditemukan. Melalui sejarah, diketahui bahwa telah terjadi banyak modifikasi terhadap kuil ini oleh beberapa raja, termasuk Herodes untuk membuat perubahan dan perbaikan. Diduga pasukan Romawi yang dipimpin oleh Titus menghancurkan situs ini pada tahun 70 Masehi, setelah mereka mengepung Yerusalem akibat dari pemberontakan besar Yahudi melawan kekuasaan Romawi. Troy merupakan kota kuno yang terletak di Anatolia Barat Laut, Turki. Pada masa lalu Troy adalah kota yang kuat dan makmur, yang berkembang pada zaman perunggu dari 3000 sampai 1200 sebelum Masehi. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Troy mulai dihuni sekitar 3000 sebelum Masehi, namun kemungkinan sudah dihuni sejak 3600 sebelum Masehi, dan terus berkembang hingga 500 sebelum Masehi. Penggalian telah mengungkapkan suksesi kota yang berbeda yang dibangun di atas reruntuhan sebelumnya. Troy berulang kali dihancurkan dan dibangun kembali selama 4000 tahun pendudukannya. Akibatnya situs tersebut terbagi menjadi 9 lapisan arkeologi,
masing-masing sesuai dengan kota yang dibangun di atas reruntuhan sebelumnya atau lapisan 1 sampai lapisan 9. Troy 1, pertama kali dihuni sekitar 3600 sebelum Masehi, dan berkembang menjadi kota berbenteng kecil sekitar 3000 sebelum Masehi. Lapisan terakhir yakni Troy 8-9 adalah kota-kota Yunani dan Romawi, yang berfungsi sebagai tempat wisata dan pusat keagamaan karena keterkaitannya dengan tradisi mitis. Saat ini ketika mengunjungi Troy, kita akan disambut dengan reruntuhan yang luas yang memberikan gambaran tentang kemegahan masa lalu. Salah satu kisah mitologi yang terkenal dari kota Troy adalah pahlawan Achilles dalam Perang Troya. Cahokia Mounds. Cahokia Mounds merupakan situs kuno yang terletak di dekat Collinsville, Illinois, dan merupakan situs arkeologi dari budaya Mississippi yang berkembang sekitar tahun 900 sampai 1400 Masehi. Berupa kompleks gundukan yang terdiri atas 80 gundukan dengan tanah dan tanah liat. Mounds Mound merupakan gundukan terbesar pada situs ini, dengan ketinggian sekitar 100 kaki atau 30,48 meter. Arkeolog percaya bahwa gundukan ini dihuni oleh pemimpin dari suku-suku asli Amerika pada saat itu. Cahokia adalah permukiman perkotaan terbesar dan paling berpengaruh di kebudayaan Mississippi, yang budaya majunya tersebar seluas yang sekarang disebut Amerika Serikat Tengah dan Tenggara. Budaya Mississippi dimulai lebih dari 1000 tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa. Cahokia, ibarat seperti benua Atlantis yang hilang dalam dongeng. Setelah menjadi pusat populasi utama sekitar tahun 1050 Masehi, pada tahun 1350 Masehi sebagian besar ditinggalkan oleh penduduknya, dan tidak ada yang yakin apa penyebabnya, baik perang, penyakit, maupun penaklukan Eropa. Diketahui gundukan ini berdiri sebagai pengingat kecakapan dan kemampuan teknik-teknik suku asli Amerika hingga 500 tahun lalu, ketika bangsa Eropa menjajah Amerika Utara. Ziggurat-Ur. Ziggurat-Ur merupakan struktur kuno besar di Irak modern yang dibangun sekitar 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu. Struktur ini diperkirakan mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki dan mempertahankan bentuknya selama berabad-abad sebelum erosi dan penjarahan yang menyebabkan keruntuhannya. Beberapa sejarawan mengungkapkan, pembangunan ziggurat memiliki keterkaitan dengan mitos Sumeria kuno, dan ketinggiannya memungkinkan orang beriman secara fisik merasa dekat dengan surga. Situs ini juga diyakini sebagai koneksi fisik antara surga dan bumi. Ziggurat pertama sudah ada sebelum piramida Mesir, dan beberapa sisanya masih dapat ditemukan di Irak dan Iran modern. Penggalian arkeologi pada situs tersebut menunjukkan bahwa awalnya ziggurat terdiri atas 7 tingkatan, namun saat ini hanya tersisa 4 tingkatan. Penanggalan radiokarbon dalam situs menunjukkan renovasi signifikan yang dilakukan 1000 tahun setelah pembangunannya, yang kemungkinan pada masa pemerintahan Raja Nabonidus pada tahun 556 sampai 539 sebelum Masehi. Renovasi tersebut tampaknya memperbaiki kerusakan yang terdapat dalam situs. Sayangnya, ziggurat hilang karena tidak dapat bertahan dalam waktu yang panjang akibat penjarahan dan lokasinya yang relatif terbuka. Garis Nazca. Garis Nazca merupakan misteri geoglif yang terdapat di padang pasir dekat Nazca di bagian selatan Peru. Garis Nazca kemungkinan dibuat oleh orang dengan budaya Nazca, Paracas dan Tiahuanaco, antara tahun 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Garis-garis Nazca merupakan rangkaian geoglif yang terletak di gurun secura.
Hieroglif misterius ini memiliki variasi bentuk dan ukuran yang panjangnya mencapai 1.200 kaki. Terdapat ratusan gambar, dari yang sederhana sampai yang rumit, seperti gambar burung, laba-laba, monyet, ikan dan lain-lain. Daerah ini adalah salah satu tempat di dunia yang sampai saat ini masih banyak diliputi misteri dan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai asal-usulnya. Garis-garis Nazca sendiri baru mulai marak diperbincangkan pada era tahun 1920-an, bermula dari cerita penumpang pesawat terbang yang melintas daerah Nazca, mengaku seperti melihat garis-garis samar membentuk berbagai macam bentuk makhluk hidup. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang membuat garis-garis Nazca. Teori utama adalah bahwa peradaban Nazca yang membuatnya, dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Namun, hingga saat ini sejarawan masih belum yakin apa yang membuat garis-garis Nazca begitu spesial bagi pembuatnya. Niniwe. Niniwe merupakan kota kuno di Irak, yang tepatnya berada di tepi sungai Tigris, dan merupakan ibu kota kekaisaran Asyura selama berabad-abad. Kota ini dimulai sekitar tahun 1250 sebelum Masehi sampai tahun 612 sebelum Masehi, ketika koalisi pasukan Babel dan Medes menghancurkannya. Pendudukan kawasan ini dimulai sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, dan berkembang menjadi pusat perdagangan karena lokasinya yang strategis. Kota ini merupakan pusat keagamaan yang penting di Mesopotamia, dan pusat perdagangan antara Mesir, Persia, Arab dan Anatolia. Kota ini memiliki perpustakaan besar, yang berisi puluhan ribu lempengan tanah liat yang mendokumentasikan catatan perdagangan, observasi astronomi dan banyak karya sastra. Selain itu lempengan juga berisi beberapa puisi epik tertulis paling awal seperti epos Gilgamesh. Namun banyak dari lempengan ini hilang saat kota ini dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi. Penggalian arkeologi di Niniwe mengungkapkan banyak artefak, yang memberikan wawasan tentang warisan budaya yang kaya dan kekuatan militer yang tangguh di bawah pemerintahan Sennacherib antara tahun 705 sampai 681 sebelum Masehi. Melalui lempengannya para ahli percaya bahwa Niniwe merupakan rumah bagi salah satu sistem bahasa tertulis tertua di dunia, Sumerian Cuneiform, yang memberikan bukti awal urbanisasi di Mesopotamia sejak tahun 3200 sebelum Masehi. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe merupakan situs arkeologi kuno di puncak pegunungan di wilayah Anatolia Tenggara, Turki. Situs ini terdiri atas struktur megalitik misterius, lingkaran batu, batu berdiri dan pilar berbentuk T, yang berasal dari sekitar 10.000 sebelum Masehi. Kuil ini dipercaya sebagai salah satu kuil tertua dalam sejarah. Tempat ini kini sedang dalam penelitian oleh arkeolog Jerman bernama Klausim dan arkeolog Turki. Kuil ini dianggap sebagai kuil tertua yang pernah ada di dunia, yang memiliki tiang yang berjumlah 200 batang berbentuk bulatan, terdapat 20 buah bulatan. Setiap tiang mempunyai ketinggian 6 meter dengan berat kira-kira 20 ton. Göbekli Tepe adalah tempat ibadah yang terletak 15 km sebelah timur laut kota Şanlıurfa, Urfa, di Turki Tenggara. Menurut piktogram hewan yang ditemukan di seluruh situs, para ahli berpendapat jika ini adalah tempat pemujaan. Jika ini benar, maka Göbekli Tepe adalah tempat pemujaan tertua di dunia. Labirin Knossos merupakan salah satu situs kuno yang paling menarik di Yunani bahkan seluruh dunia. Menurut legenda, labirin ini dibangun sekitar 4.000 tahun yang lalu oleh Daedalus di Pulau Kreta. Istana ini berbentuk seperti lorong-lorong rumit yang digunakan sebagai ruang kerja, tempat tinggal, dan gudang, yang terletak dekat dengan lapangan tengah. Gambar detail kehidupan sehari-hari orang Kreta pada akhir zaman perunggu ditampilkan dalam lukisan dinding pada tembok di istana ini.
Kini Knossos menjadi daya tarik dan tujuan wisata, berkat sebagian besar bagiannya telah dipugar oleh arkeolog Arthur Evans sebagai upaya untuk mengungkap misterinya, dan lokasinya yang dekat dengan kota utama Kreta Heraklion pada tahun 1900 Masehi. Para arkeolog kemudian menemukan bukti bahwa situs ini dahulu digunakan sebagai pusat budaya, perdagangan dan komersial Minoan. Kota Knossos tetap menjadi kota penting pada kurun klasik dan Romawi, akan tetapi popularitasnya beralih ke kota baru Handak, kini Heraklion, pada abad ke-9 Masehi.